Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Farnazar Mutakin dan di sini saya akan presentasikan tentang dampak-dampak pandemi COVID-19 pada dunia penerbangan komersial Indonesia. Nah, sebelum kita masuk kepada dampak dari pandemi itu sendiri, kita pertama-tama harus mengetahui sejarah dan kondisi pra-pandemi dari industri penerbangan Indonesia. Pada awalnya, hanya dua maskapai penerbangan di Indonesia, Garuda Indonesia dan Merpati Nusantara. Kedua-duanya merupakan anak perusahaan dari BUMN. Nah, tentunya ini bukan keadaan yang ideal untuk pasar industri dunia penerbangan. Dan untuk merespon dari itu, pemerintah Orde Baru mulai melakukan proses liberalisasi terhadap industri penerbangan dimulai pada akhir 1960-an ketika maskapai swasta diperbolehkan untuk berdiri, berlanjut kepada zaman era 80-an ketika maskapai swasta diperbolehkan untuk menggunakan pesawat jet, dan pada akhirnya terbaru ini dilanjutkan di masa reformasi ketika maskapai low cost carrier atau maskapai budget diperbolehkan untuk berdiri pada era 2000-an. Nah, walaupun industri penerbangan merupakan sebuah industri besar yang sangat menarik banyak sekali pengguna yang dikarenakan oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, pelaku-pelaku industri di industri ini menemukan bahwa industri penerbangan tidak semudah untuk diarungi seperti yang kelihatan di atas permukaan. Mereka menemukan bahwa industri penerbangan merupakan industri yang syarat akan modal, tapi rendah akan keuntungan bersih. Hal ini membuat setiap perubahan kecil terhadap perekonomian, tidak hanya di industri penerbangan, tapi juga perekonomian negara secara umum, bisa berdampak besar terhadap keuntungan finansial dari perusahaan-perusahaan mereka. Dan secara hasilnya, kita melihat banyak sekali maskapai-maskapai penerbangan mengalami jatuh bangun dalam sejarah penerbangan Indonesia. Hal ini membuat maskapai penerbangan tersisa mulai melakukan berbagai taktik untuk menyelamatkan keuangan mereka dari kerugian. Namun, hal ini tidak selalu memberikan hal positif, seperti misalnya kebijakan untuk menetapkan bagasi prabayar. Nah, walaupun kebijakan ini sangat menguntungkan untuk maskapai, kebijakan ini tidaklah terlalu populer terhadap para penumpang, dan hasilnya banyak penumpang yang mulai menggunakan moda transportasi lain. Tercatat, pada 2018-2019, jumlah penumpang total tahunan menurun dari 115 juta jiwa ke 91 juta jiwa. Jadi sebenarnya jika dilihat, industri penerbangan sudah mengalami kelesuan dan penurunan bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda. Kondisi lesu ini hanya membuat datangnya pandemi COVID-19 ke Indonesia menjadi lebih dan lebih buruk bagi industri penerbangan. Tercatat, jumlah penurunan penumpang dari 2019 ke 2020 anjlok sebesar 59%, dari 91 jiwa ke 35 juta. Pada titik terendahnya pada April 2020, hanya sebesar 840 ribu jiwa saja yang menggunakan moda transportasi penerbangan, yang merupakan keanjlokan sebesar 81% dari jumlah 2019, yang pada April 2019 sebanyak 4 juta orang menggunakan moda transportasi penerbangan. Jadi bisa dilihat bahwa dampak dari pandemi COVID-19 kepada industri penerbangan yang sudah lesu amanlah sangat besar. Maskapai penerbangan pun harus memutar otak untuk mengetahui bagaimana cara agar mereka bisa mengarungi masa pandemi tanpa harus gulung tikar. Mulai dari pemotongan rute dan juga pengkandangan pesawat mereka lakukan untuk meminimalisir kerugian yang mereka dapat. Tapi hal itu tidak terlalu berdampak terlalu besar, karena maskapai-maskapai seperti Garuda Indonesia dan AirAsia Indonesia mengalami kerugian besar terhadap keuangan mereka, dan jumlah dari liabilitas mereka pun melonjak naik dari jumlah-jumlah sebelumnya. Bahkan Lion Group, perusahaan maskapai penerbangan terbesar Indonesia, tidak luput dari masalah dengan mereka harus menunggak hutang kepada lessor pesawat mereka yang pada keadaan normal bisa dibayar dengan tepat waktu, tapi dengan keadaan pandemi dan tidak banyaknya pesawat yang terbang, maka jumlah keuangan tersedia untuk membayar hutang ini menjadi sangat sedikit, yang akhirnya membuat mereka menjadi telat dalam pembayaran. Sehingga walaupun proses PHK besar-besaran tidak terjadi secara signifikan terhadap industri penerbangan, pandemi COVID-19 masih memiliki dampak yang sangat besar dan buruk bagi industri penerbangan secara keseluruhan. Dampak yang jika dibiarkan akan berarti kepada keakhiran dari industri penerbangan komersial di Indonesia.
Tentu saja pemerintah tidak akan tinggal diam melihat kondisi ini. Mereka secara bertahap mulai memunculkan stimulus-stimulus keuangan kepada para maskapai penerbangan Indonesia untuk menyokong keadaan finansial mereka, mulai dari peringanan dari biaya bahan bakar, hingga keringanan untuk onderdil pesawat, dan bahkan pengurangan untuk pajak bandara dikeluarkan untuk mengurangi beban finansial yang maskapai-maskapai harus tanggung dalam kondisi terbatasnya pandemi COVID-19. Seiring dengan berjalannya waktu, maskapai-maskapai Indonesia terus mengarungi masa pandemi dengan banyak kesulitan. Tetapi memasuki tahun 2022, asa-asa optimisme masa new normal pemulihan mulai muncul. Dengan menurunnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia dan semakin maraknya jumlah orang yang divaksinasi, pemerintah mulai sedikit demi sedikit mengangkat pembatasan-pembatasan terhadap perjalanan pada warga Indonesia. Dan hal ini disambut baik oleh maskapai-maskapai Indonesia yang melihat 2022 sebagai tahun di mana industri mulai merangkak naik, dan diprediksi pada tahun 2022, industri penerbangan Indonesia bisa naik dan tumbuh sebesar 50%, sehingga mendekati keadaan pada pra-pandemi. Dan ini tentunya adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pelaku usaha, karena mereka sangat ingin untuk kembali kepada masa-masa pra-pandemi, di mana mereka bisa membuat keuntungan. Tetapi ini hanyalah merupakan sebuah prediksi pada saat ini. Apakah ini akan menjadi sebuah kenyataan atau tidak, itu masih menunggu berjalannya waktu di masa yang akan datang. In conclusion, industri penerbangan komersial di Indonesia telah mengalami banyak jatuh bangun dalam sejarahnya, mulai dari hanya ada 2 maskapai penerbangan saja, hingga pada saat ini ketika seorang konsumen biasa memiliki banyak pilihan. Dan walaupun pandemi COVID-19 telah memberikan dampak negatif yang besar terhadap industri, ini sebenarnya sebuah topeng belaka kepada sebuah industri yang rapuh dan sangat rentan akan resiko-resiko yang bisa membuat sebuah maskapai gulung tikar. Oleh karena itu, konsumen dan para pelaku usaha harus memahami dengan teliti setiap aspek dari industri penerbangan komersial di Indonesia. Hal ini supaya agar mereka bisa melihat secara jeli akan kondisi terbaru dari industri, sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Mereka tidak akan terlalu terkejut atau terdampak secara negatif dengan besar terhadap situasi dari industri yang rapuh. Sekian saja dari saya untuk presentasi ini. Mohon maaf bila ada 1-2 kata. Terima kasih telah menyaksikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.